pencipta dunia hingga angkasa raya, luas tak berbatas. Dan lihatlah, daratan mengubur intan, menyemburkan rimba, senantiasa menjanjikan kehidupan. Pemberontakan selalu diperlukan seiring dengan zaman.
itu harus perlu supaya keadaan ini tidak statis. Yang kita butuhkan sekarang adalah sistem kehidupan yang fresh, norma pergaulan yang strategis, dan kultur budaya yang dinamis. Maaf sebelumnya Pak kalau saya lancang. Menurut Profesor Gimbal, kultur itu ya budaya itu sendiri. Betul! Siap! Jangan begitu kamu. Kita bapak kelengar kamu. Kalau kultur itu ya budaya itu sendiri kok. Ya meskipun kamu itu benar. Kalian tahu nggak? Ini kan kritik membangun. Biar kita ini saling membangun. Biar kita ini saling terbuka. Kritik itu perlu. Iya tuh. Tapi jangan depan orang banyak begini, pemalu. Tapi aku kan benar. Ya meskipun kamu itu benar. Kita itu harus menunjukkan kalau si bos kita itulah yang selalu benar. Kita ada tiga ini yang selalu salah. Jangan sok pintar. Bicara bapak bagaimana? Kalian tahu nggak? Aku ini bukan sok pintaran. Ini lebih pintar dari bapak itu. Bapak itu yang sok pintaran. Kalau kamu lebih pintar tuh, kamu gak bakalan bawa musik kambing begini. Diam! Diam! Tahu tidak? Keadaan ini sedang gawat. Darurat. Siap! Siap-siap hampir. Ilham, edan, mustahil, pemberontakan gombal. Apa aku bilang? Jika turutkan kata hatimu, itu hanya akan menjelma suara-suara sumbang bagi yang mendengar. Hanya akan menyakiti jiwamu, Le. Padahal
Inang. Iya, Le. Kita mau di sini. Yang mana, Le, yang sakit? Biar Inang pijiti, yo, Le. Yang mana, Le? Terlalu lusuh dan kotor.
persyaratan yang harus saya penuhi ya Bu. Oh, tak perlu repot-repot Nyonya. Kalau ada saja, Nyonya boleh memberikannya kepada saya. Tapi ingat, kalau ada saja, Ya Bu. tapi Nyonya, di sekolah ini hanya ada satu persyaratan. Kalau boleh tahu apa ya Bu? Of course, tentu saja. Begini Nyonya. Karena sekolah ini untuk mendidik kesatuan dan keseragaman, maka sangat dihindarkan nurani yang liar. Saya itu Bu, kasihan dengan anak saya ini. Dia itu selalu kesakitan dengan dadanya, dengan hati dan nuraninya. Tepat sekali Nyonya membawanya ke sini. Tepat sekali. Saya harap Nyonya bisa mengerti dengan persyaratan yang ada di sekolah ini. Saya mengerti Bu. Bardal tidak mengerti, Inam. Bajang, Mereka seperti robot yang bergerak dalam satu kendali. Keliru besar. Besar sekali keliru anak manis. Mereka bukan robot. Kau ingin mendengarkan suara mereka yang merdu? Ya, Bu Iji. Pasien. Madam Keji. Nah, kau dengar? Suatu simfoni yang tertata rapi. Tidak ada suara sumbang. Semua seragam nikmat didengar. Bardal tidak mau imunisasi, Inam. Bajang harus imunisasi di sini. Tapi Bardal tidak suka. Kenapa tidak suka sayang? Kau lihat, semuanya rapi. Alright, everything is okay. You know? Dicoba dulu ya. Bajang ingin cepat sembuh toh. Hai anak manis. Kau boleh tahu siapa nama kamu? Bardal, Bu. Nah, sekarang kau boleh ambil kursi dan duduk bersama teman-temanmu yang lain. Oke? Baik, Bu. Sungguh anak-anak yang manis. Apakah semuanya akan berjalan dengan baik Bu? Oh, Nyonya tak perlu khawatir. Kualitas sekolah ini oke. Maaf Nyonya, saya hendak memulai pelajaran. Nyonya bisa menunggu di luar sebentar untuk menjaga ketertiban. Yang berada di ruang kelas hanya guru dan murid. Bersihkan kebun kalau perlu. Maaf Nyonya. Baik Bu. Terima kasih ya Bu. Ya. Permisi. Nah, pasien-pasien. Madam akan memulai pelajaran pada hari ini. Tapi sebelum pelajaran pada mulai, alangkah baiknya kalian semua berkenalan dengan teman kalian yang baru. Ayo, masing-masing kalian memperkenalkan diri. Nama saya pasien 1, imunisasi diri budi pekerti. Ayo. Nama saya pasien 2, imunisasi diri budi pekerti. Nama saya pasien 3, imunisasi diri budi pekerti. Nama saya pasien 4, imunisasi diri budi pekerti. Nama saya pasien 5, imunisasi diri budi pekerti. Nama saya pasien 6, imunisasi diri budi pekerti. Ya. Saya Bardal. Baiklah pasien-pasien, kita lanjutkan.
penyakit gagu kambuhan. Saya tidak ganggu, Mbak Ijin. Of course, tentu saja. Hah? Kau tidak gagu padam? Tidak, Bu. Bagus, berarti kau gugup barangkali sehingga tidak dapat berbicara di depan teman-teman barumu. Tidak juga, Bu Guru. Lalu kenapa kau tidak bisa berbicara tadi? Baiklah. Sebaiknya kita selesaikan saja pembicaraan kita karena masih akan panjang. Dan dengan catatan bahwa kau terbukti memiliki mata yang tidak normal. Baiklah pasien-pasien, kita lanjutkan imunisasi untuk fase selanjutnya. Tidak ada suara lain selain suara sifat duka. Tidak ada suara lain selain suara sifat duka. Tidak ada suara lain selain suara sifat duka. Ai, ai, ai. Kau tidak patuh. Pasien-pasien, kita hukum saja dia. Tidak, lepaskan saya. Lepaskan. Suaramu sumbang. Kau terbukti memiliki mata yang tidak normal. Lepaskan saya. Kau tidak mau menuruti aturan. Kita beri dia pelajaran biar dia tahu rasa. Kita Lepaskan keluar saya. saja. Kita tinggalkan saja dia. Hai pasien-pasien. Tolong, lepaskan saya. Selain suara sifat duka. Lepaskan saya. Lain selain suara sifat duka. Tolong. Tidak ada suara lain selain suara sifat duka. Suaranya terlalu kuat dan menggetarkan. Ini selalu terjadi jika program-program yang saya laksanakan sedang berjalan. Beberapa laporan mengatakan kalau dia semakin berani berteriak, meskipun belum banyak yang mengerti makna-makna suaranya. Namun saya secara pribadi merasa khawatir dengan lontaran kata-katanya yang selalu bergema setiap kali ia marah. Paduka, adakah fakta yang Paduka temukan? Bibir yang sempurna, Paduka. Ada ditemukan satu kelainan yang dapat menguatkan laporan yang saya terima dari yang ini, Pak. Tapi sementara belum, Paduka. Tapi untuk mengarahkan penelitian saya ke arah yang lebih spesifik, saya akan lanjutkan penelitian saya, Paduka. Bagaimana? Silakan, Pak. Coba, buka mulut mana manis? Tak pernah sekali lihat. Sudah, tutup lagi. Mengapa urung, Pak? Tak pernah saya mencium aroma seperti itu, Paduka. Busuk. Busuk, Paduka. Sangat busuk. Lagi-lagi keadaan di luar yang biasa. Tapi kalau saya katakan luar biasa, Profesor pasti tidak setuju. Sebenarnya apa maksud Anda, Pak? Begini, Paduka. Setiap penelitian yang saya lakukan harus dilakukan dengan ketelitian tingkat tinggi, Paduka, sehingga menghasilkan konklusi yang benar-benar berarti. Tapi nampaknya Anda kurang yakin dalam menentukan kesimpulan dari yang kita hadapi. Ketelitian, Paduka. Sekali lagi saya tegaskan di sini ketelitian. Saya tidak mungkin mengecewakan alma mater saya hanya karena kerja saya tidak profesional. Ketelitian. Anda baru saja mengatakan ketelitian. Tapi lihat, bagaimana dengan penampilan Anda? Kalau ini karena saya yang kurang teliti.
Saya juga profesor. Saya akan terganggu dengan oknum yang satu ini, sehingga berlaku kurang hormat terhadap seorang ahli seperti Anda. Untuk itu Paduka, izinkan saya melanjutkan penelitian saya Paduka. Silakan Pak, silakan. Nihil Paduka. Jika Paduka menunjukkan kelemahan anak ini secara fisik, jadi dapat saya simpulkan bahwa secara fisik anak ini tidak memiliki kelainan apapun di tubuhnya. Ia sehat, sama seperti manusia-manusia yang lainnya. Maaf Prof, saya kurang enak badan rasanya. Kalau begitu bagaimana kalau kita lanjutkan turangan kerja saya saja Paduka? Nanti sekarang Saya ingin penjelasan dari oknum ini. ya sudah. Silakan. Sudah tutup tunggu. Mau? Inang, tolong Inang. Inang, tolong bantu Inang. Siapa yang menjatimu, Len? Inang. Sudah Inang peringatkan berkali-kali, Len. Tidak usah lagi kamu turuti kemauanmu itu. Jangan bersuara lagi, Len. Dengarkan simbokmu ini. Mereka itu tidak akan mendengarkan suaramu, Len. Tidak akan. Mereka semua jahat, Inang. Simbok sudah peringatkan kamu. Tapi kamu tidak pernah mendengarkan Simbok. Kamu selalu saja mengabaikan apa yang Simbok katakan. Padahal nggak mau yang satu lagi, Inang. Simbok mohon, Len. Simbok mohon sama kamu. Jangan bersuara lagi, Len. Udah. Simbok udah mau. Kamu takut sakit. Saya jahat, Inang. Simbok ngerti, Len. Simbok ngerti. Padahal nggak suka organisasi. Kamu jangan bersuara lagi, Len. Len, kamu dengar gak sebelum ngomong? Iya, Inang. Simbok udah mau. Nanti mereka takut menjatuhku. Simbok udah mau, Len. Iya, Inang. Simbok sudah gak punya siapa-siapa lagi selain kamu, Len. Dengarkan simbokmu ini. Iya, Inang. Tapi kamu selalu saja mengabaikan Simbok. Mereka jahat, Inang. Mereka tidak akan mendengarkan suaramu, Len. Tidak akan. Mereka hanya akan menyakitimu. Tapi, Bang, Tidak ada tapi-tapian, Len. Dengarkan Simbokmu ini. Kamu ngerti gak, Len? Bapak ini kenapa, toh, Pak? Apa ada yang bisa saya bantu, Pak? Kamu ini mau apa? Sepertinya Pak, Bapak itu terlalu lelah. Jadi kalau menurut saya, itu harus istirahat loh. Ya, refreshing ketika barangkali Pak.
Ya tentu. Lagian buat apa aku menggaji kamu kalau tidak untuk membantuku? Ayo, bantu aku. Lantas apa yang bisa saya bantu, Kak? Selain saya cantik, saya juga kan sekretaris Bapak yang pintar, toh. Mendengar. Mendengarkan, Pak. Iya. Kalau soal mendengarkan, Pak, masalah yang sangat gampang. Itu masalahnya biasa saja, Pak. Sebagai sekretaris Bapak yang cantik dan pintar, saya akan mendengarkan, Pak. Kamu tahu karyawan kita yang baru ini? Maksud Bapak Bardar? Nah, entah siapalah namanya. Bagi saya itu tidak penting. Bagi saya, apa yang dilakukannya di perusahaan kita ini? Sebentar, Pak. Kalau tidak salah, saya punya catatan tentang karyawan-karyawan kita. Iya, apa itu? Iya. Bardar itu, Pak, Ya. termasuk guru yang rajin, Terus, apa lagi? disiplin, konsekuen, dan ulet. Prestasi kerjanya tidak pernah mengecewakan. Setiap tugas yang diberikan kepadanya, Pak, selalu selesai tepat waktu. Seperti yang Bapak tahu, tentunya sesuai dengan standar efektivitas dan efisiensi. Apa lagi? Ayo, lanjutkan. Selanjutnya, dalam catatan saya, Pak, tidak ada saya dapatkan data tentang pelanggarannya. Data saya menunjukkan bersih, Pak. Bersih dari sikap-sikap yang merugikan seluruh perusahaan kita. Nah, data kamu itu nonsen. Data kamu itu hanya deretan angka-angka beserta standar kuantitas yang ada. Kok saya jadi tidak mengerti ya maksud Bapak? Ya tentu kamu tidak mengerti. Itulah sebab meskipun kamu itu cantik, tapi kamu tidak akan pernah seperti saya. Jadi sebenarnya maksud Bapak ini apa? Bapak ini menyinggung saya, begitu? Maksud saya tadi bukan seperti itu sebenarnya. Mungkin saya terbawa suasana dia karena karyawan kita yang satu ini. Tapi kalau saya boleh jujur, kamu ini sebenarnya seorang sekretaris yang sangat cantik. Kemudian begitu menarik dan sedikit menggerak. Kalau itu tentu saja lah, Pak. Bapak kan bisa melihat sendiri. Kalau saya ini sangat cantik, pintar, dan body saya pun sangat menggairahkan. Aduh, tapi kamu ini bodoh. Bodoh? Kamu itu selalu terlambat menangkap pola pikirku. Ya, pola pikir seorang direktur. Makanya, meskipun kamu itu cantik, tapi kamu tidak akan pernah seperti saya. Aduh, sudahlah. Sudah. Ini bukan saatnya untuk merajuk sekarang. Perusahaan kita sedang dalam keadaan gawat. Saya sedang dalam keadaan pusing sekarang. Sudah. Ini bukan saatnya untuk bercinta. Apalagi untuk bersenang-senang. Kemari. Sudahlah. Saya bisa sendiri. Aduh. Sekarang. Kalau dalam catatan saya, terakhir kali, karena prestasi kerjanya yang selalu berhasil di segala bidang, dia dipromosikan untuk menduduki jabatan asisten mandornya. Ya, menggeser jabatan asisten seniornya itu. Kemudian, dia mampu menggeser kedudukan mandor senior. Itu dalam hanya waktu 1 minggu. Itu semua berkat kedisiplinan,
jabatan. Ya, sehingga sama sekali perusahaan ini tidak akan pernah bisa dirugikan. Itu data kamu tentang masuk miskin. Benar Pak, kedatangan Bapak tadi selalu sesuai dengan apa yang saya catat. Dan sepertinya Bapak ini tahu betul tentang dia. Ya tentu aku tahu. Tapi aku yakin kamu itu pasti tidak mengetahui bahwa secara de facto itu semuanya nonsen, omong kosong besar. Jadi sebenarnya ini bagaimana toh Pak? Apakah Bapak ini sama sekali tidak mengakui prestasi kerja Badar? Sama sekali tidak aku pungkiri kalian terjadi. Ia memang seorang yang sangat bulat, sangat disiplin. Tapi Pak, dalam catatan saya Badar itu satu-satunya yang bisa kita andalkan. tapi di balik semua itu, ini awal bencana bagi perusahaan multi ini. Saya tidak akan rela bila perusahaan multi kita ini akan hancur gara-gara kecoa busuk itu. Memang dia tidak berpikir bahwa tindakan dia ini sangat merugikan perusahaan. Dan dia itu gila. Dia ini sangat keluar dari kebersamaan yang selama ini kita jalin dengan dia. Dia itu tahunya hanya kerja dan bekerja. Hah, gila. Tidak sangka ia punya kalian yang begitu luar biasa. Saudara-saudara, saat ini adalah saat kebangkitan bagi kita semua. Ya benar. Era kesadaran bagi kita semua. Saudara-saudara telah ketahui sendiri bahwa selama ini kita bukan saja menjadi budak, tapi telah berubah menjadi robot di bawah satu perintah yang tak jelas kemana arahnya. Karena kita tak dianggap punya mata yang bisa melihat, telinga yang bisa mendengar, dan suara kita yang selalu Dengar. Kamu dengar tadi? Dia itu harus dibungkam. Harus dibungkam sebelum menyebar. Menyebar, memangnya menyebar kemana? Pakai otakmu supaya bisa berpikir. Pikir saya, dia itu sama sekali tidak merugikan perusahaan kita loh Pak. Saya tidak akan rela bila perusahaan ini akan hancur gara-gara dia. Makan kambing. Kambing kita. Kambing kita. Makan kambing. Makan kambing. Itulah yang harus kita sadari, saudara-saudara, bahwa kita punya mata, telinga, punya hati nurani, bahwa kita berjiwa yang kita wujudkan dalam suara-suara. Suara dia itu semakin tidak enak saja didengar. Kamu dengar? Dengar, saudara-saudara, suara kita lepah dan lega. Dengar. Dengar! Akan saya tuntut kalian semua. Dengar! Akan saya tuntut. Dengar! Akan saya tuntut. Ada lagi kebanyakan kamu. Memang harus berakhir tindakanmu yang kacau ini. Mengerti? Daripada kamu berpikir tidak begitu, lebih baik kamu memikirkan risiko itu. Dan kalian semua. Capat kali. Kita kembali gimana ini? Lepaskan aku. Mau coba-coba melawan, tak berani untuk tahu rasa. Ini benar-benar kesenangan, penindasan. Alah, sudah. Simpan bebanmu. Kalau ngomong saja gembar-gembor, seperti mau membelah lautan, menguras awan. Tapi tingkah kamu sendiri lihat. Kamu saja tidak mengerti tingkah laku kamu. Alah, seret dia sini. Siapa? Ayo, ngomong, kamu cepat. Gayanya seperti pahlawan. Baru dipukul sekali saja, sudah tidak bisa melawan. Oke, balik pokok itu. Baru kompeten punya benar. Kalian yang harus belajar untuk benar. Tingkah kalian seperti binatang lapas. Aku tidak sabar untuk menggorok lehermu. Kalian akan menyesal seumur hidup. Aku justru telah menyesal seumur modal. Telah membiarkan kamu keluyuran. Lalu
Kalau belum dicari mulutnya ini, Pak. Sekarang saya robek. Anak-anak, siap! Ayo, Hei, selesaikan dulu urusan ini. buat apa musuh ketuk macam kamu? Buat apa? Ini benar-benar kesunahan. Siapa bilang ini bukan petoprok? Ayo, Mau kemana kalian? terserah kami. Oh, kami ini gimana? Oh, kami ini gitu. Minta tolonglah pada hatimu, nuranimu. Sudah berkali-kali dia selalu menghambat perjalanan kami. Ia meraup-raup, teriak, sampai membuat itu. Kesalahannya yang paling fatal ialah kesadarannya. Ia melakukannya dengan penuh kesadaran. Dan juga tak menganggapnya sebagai satu pelanggaran. Dogma kesamaan. Nurani, hati, segala macam silih kalimat, sejuta kata-katanya didasarkan pada alasan dengan kata. Dia menganggap dirinya lah yang paling guna. Dan dia juga berharap bisa menandang gelar perlawanan. Pasien gila yang lepas dari sel akan teramat berbahaya. Badan yang berani merusak pandangnya akan dipacung kepalanya. Tapi yang bukan pasien gila, juga badak yang tak berotak. Ia hanyalah manusia biasa, yang hakikat dasar hidupnya ialah penangan besar, memakan jiwa yang tak termaafkan. Kalau dibiarkan dalam mimpinya, ia akan mengganggu hidup bersama yang senantiasa menjunjung tinggi rumah kepatuhan dalam kebersamaan, keragaman, berbahaya. Ia harus segera dibuang, disingkirkan. Ia adalah bangau yang lapar, yang tak mengenal. Berada dalam ribuan gagak yang gagak. Suaramu sumbang. Nada bicaramu tak jelas betul katanya. Matamu buta warna. Tapi saya yakin ia memiliki pandangan yang lebih buruk dari kedai buta. Ia tak dapat membedakan antara aturan dan tindakan liar. Ia harus diamankan untuk menjaga ketertiban bersama. Secara fisik, dia tidak memiliki kelainan apapun di tubuhnya. Bahkan dipastikan secara medis, dia hanya mengalami shock psikis, sehingga perkembangan kejiwaannya terganggu dari manusia-manusia yang lainnya. Ia hanyalah manusia sakit yang harus segera diobati. Kerugian berusaha tidak terkira besar. Proses produksi yang terhenti mengakibatkan penurunan mutu yang begitu dramatis. Yang tidak bisa dimaafkan adalah kelicikan, menghasut dan mempengaruhi semua orang. Ia ini harus dipaksa untuk mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Aku telah mendengarkan semua apa yang kalian resahkan. Memang manusia ini amat patut untuk mempunyai fungsi yang demikian. Namun demi keadilan yang mendasari kebersamaan kita, demi kemanusiaan yang mendasari keseragaman kita, dan demi kesenambungan keadaan serta suasana, aku mempunyai keajaiban untuk mendengarkan. Kau hanyalah seorang perenung. Kau letakkan dunia di atas kepalamu yang terlalu tebal dengan terlalu tengkorak, tanpa isi yang memadai. Kau tak sadar, ini adalah zaman perombakan yang membutuhkan kekompakan, kebersamaan, kepatuhan. Sepandai-pandai pikiran melaju, kau harus tahu bahwa kau wajib mengabdi kepada kepatuhan. Adalah terlalu kurang bijaksana bagimu menganggap
menganggap kepatuhan ini adalah penindasan. Adakah kau sadar bahwa penyakit yang ada dalam darah yang mengalir ke seluruh ragamu? Hingga kau lupa, jantungmu adalah markas kesombonganmu, hatimu adalah lingkunganmu, nuranimu adalah sumbanganmu. Negeri ini tidak sakit dalam genggamanmu, tidak tidur apalagi pingsan. Awaskah kau bisa terbantah? Dan kesimpulan Anda saat ini jauh dari pikiran yang berlangsung saat ini. Tidak seperti hasil pemikiran Anda yang kata Anda berdasar prinsip medis. Anda baru yakin gini kalau ia adalah manusia yang berbahaya, manusia yang luar biasa. Dan ini nyata, bukan hayal atau fiktif, bukan sekadar dongeng. Maaf, boleh saya tahu Tentang apa, Pak? Tentang manusia itu, tentang kecoa busuk itu, Pak. sekarang Anda berani mengatakannya sebagai kecoa? Saya yang beberapa waktu lalu secara resmi menjadi majikan Anda, berkata sedikit kasar saja kepadanya. Anda buru-buru membantahnya. Tapi semua itu harus sesuai dengan data faktual yang ada pada saat itu. Dan kalau data faktual Anda menghasilkan kesimpulan yang melenceng sangat jauh. Oke. Baik. Saya mohon maaf atas segala kesalahan saya. Saya minta Anda memperoleh pelajaran dari kasus ini, Bro. Saya, Pak. Tapi Mandan, siap terlambat. Ya, ini semua gara-gara kalian. Bacot terus, memalukan. Kamu yang memalukan. Mengatur anak buah saja tidak becus, apalagi mengatur urusan dalam negeri. Apa kau tidak mengerti hakikat dasar kehidupan negeri ini? Maafkan saya, Sri Paduka. Mandan, Siap, Sri Paduka. aku menyayangkan kecerobohanmu. Kecerobohan yang mana ya, Sob? Kau sudah mulai berani melupakan kesalahan. Batal manusia itu, kau tidak pernah melaporkannya padaku. Ini sebenarnya tanggung jawabmu. Apa saja yang kau lakukan selama ini? Maafkan hamba, Sri Paduka. Hamba memang bersalah. Tidak pernah melaporkannya kepada Sri Paduka. Tapi, Saya kira waktu itu cuma insiden kecil. ya, Menurut hemat saya, tidak akan berkelanjutan. sehingga Segera saja saya hapuskan dari peta permasalahan negeri ini. Bro, Saya Anda melihat kepada Ibu Mandan dan berkata-kata, saya kira ia lebih tepat menduduki jabatan tinggi sebagai direktur lembaga propaganda. Ternyata ia seorang orator yang terpendam. Apa pendapat Anda? begini, Pak. Sebagai seorang pimpinan, alangkah bijaksananya jika Paduka membiarkannya berbicara. Anda tidak melihat saya memberikannya kesempatan untuk berkata-kata. Juga memberikan. Maaf, Bro. Saya hanya minta pendapat Anda, bukan menceramain saya. Ya, maafkan saya, Paduka. Sekali lagi, Anda telah mengecewakan saya dengan dewa Anda. Tapi Paduka, di negeri saya. Inilah soalnya, Bro. Ini negeri saya, bukan negeri Anda. Atau mungkin Anda sudah rindu dengan negeri Anda. Bukan itu maksud saya, Paduka. Kalian lihat, inilah kegoncangan itu.
mendengar saya semua pikiran telah berbelok mengikuti pikiran yang rusak dan keliru. Aku tidak tahu. Mungkin manusia itu telah menyebarkan sindrom kepada kalian semua. Tapi saya... Maaf, Bro. Saya tidak mau berdebat dengan Anda. Komandan, kau tak perlu banyak omong dan alasan. Yang jelas, kehadiran manusia laknat itu tidak akan membuat goncangan di negeri ini. Kalau sebelumnya dapat kau temukan bibitnya dengan dini, tidak ada suara lain selain suara saya. Akhirnya sekarang jelas bahwa keteledoran, ketidakwaspadaan dari semua membuahkan kegoncangan yang merugikan. Saya tidak ingin orang-orang bersuara sumbang menghiasi negeri ini. Semuanya harus lahir dengan seragam, teratur dan tidak liar. Ingat, saya akan bertindak tegas untuk senantiasa menyamakan nada, menyeragamkan kata, menyatukan suara. Kalian dengar? Tidak ada suara lain selain suara saya. Suara saya. Paduka. Ya, bagi para hadirin kami telah menyediakan 20 door prize. Harap jangan